Alhamdulillah. Kita tidak bisa lahir milih sebagai cindo, nggak bisa, ya. Saya nggak bisa mau lahir milih, aku mau lahir jadi cindo, nggak bisa, ya. Begitu juga Jesslyn, begitu juga Melisa, begitu juga yang lain. Saudara-saudara kita yang semua ada di sini tidak bisa milih untuk lahir jadi suku dan ras tertentu, betul? Betul ya? Kayaknya yang bisa milih untuk lahir jadi ras tertentu kayaknya Tuhan ya kayaknya. Ya Tuhan yang menentukan. Oh, bukan kan di sebelah ada yang lahir jadi ras tertentu ada kan? Itu agak sih. Belum nyambung. Enggak, itu nanti itu bahasan lain ya, bahasan kristologi. Tetapi gini, tadi saya bilang kita sebagai manusia kita tidak bisa memilih untuk lahir menjadi suku dan ras tertentu, betul ya? Tetapi kalau mungkin memilih agama bisa, tapi milih suku dan ras tidak bisa. Kita juga mau memilih orang tua kita turunan apa juga nggak bisa, betul ya? Jadi artinya apa? Kita semua di bumi ini, di dunia ini diciptakan dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk apa? Saling mengenal, saling berkasih sayang, ya, saling mengingatkan, saling menasihati. Untuk apa? Untuk kita selalu mengingatkan supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu ya? Nah, sekarang untuk ketiga kalinya nih sama Jesslyn nih. Kayaknya udah nggak perlu dikenalin ya, Jesslyn ini orang dari mana gitu, perlu nggak? Kayaknya nggak usah. Nggak usah ya? Mungkin udah banyak ya. Pokoknya kita tahunya Cina Kuntian aja pokoknya ya. Ya woy, Cina Pontianak deh. Yang gampangnya Cina Kuntian gitu ya. Iya. Nah, saya mau coba gini. Kalau biasanya mungkin kita sudah berapa kali podcast, kita ngomongin hal yang kurang lebih sama sebenarnya. Ya. Tetapi mungkin kalau sekarang saya mau nanya beberapa hal yang mungkin kalau Jesslyn juga nanti jangan sampai mengkerunyutkan dahi gitu ya. Contoh gini. Kenapa Jesslyn akhirnya memilih agama yang Tuhannya nggak kelihatan, yang sebelumnya Tuhan Jesslyn tuh bisa jadi manusia gitu. Udah itu pertanyaannya. Silakan. Oke. Kirain ada komanya kan, saya nungguin komanya Nggak dikasih time code, langsung aja. Jadi begini ya, kan dalam kata kenapa milih Tuhan yang tidak ada bentuknya, yang tidak bisa kita lihat kan, yang hanya bisa kita percaya, betul? Yang kita bisa junjung tinggi. Pertanyaan kembalinya, retorikanya adalah bagaimana bisa ada manusia yang menggambarkan muka Tuhan pada awalnya di ajaran saya sebelumnya? Apakah mereka pergi ke surga dan kembali lagi dan kemudian menggambarkan muka Tuhan di mana Tuhan Yesus? Nanti tidak masuk akal, logika tidak akan sampai, betul? Berarti yang sebelumnya sudah dipastikan secara logically fail. Alhamdulillah, jawabannya tepat ya. Dapat nilai berapa? Dapat nilai berapa? 100. Logically fail. Nah, terus gini, kenapa Jesslyn mau masuk agama yang sholatnya sehari 5 kali? Belum lagi nanti sholat-sholat yang sunnah, ya kan? Dibanding dengan dulu yang mungkin kebaktiannya seminggu cukup sekali. Ya, doa mungkin bisa jam berapa aja, tapi kebaktiannya cuman seminggu sekali. Wajibnya seminggu sekali. Kenapa mau ke agama yang sholatnya sehari 5 kali? Belum plus sunnah gitu. Kan repot gitu. Udah gitu ada jam-jam yang sangat gimana gitu kan. Jadi memang harus ditentukan ya sebelum bangun lebih susah, ada sacrifice, ada everything else. Karena fitrahnya dasarnya ketika Allah menurunkan kita di dunia ini, Allah ada nagih nggak kita? Harus membuat apa? Allah tidak ada menagih satupun kan. Diberikan manusia sempurna, dilahirkan, setiap manusia dilahirkan sempurna tanpa ada apapun. Masa iya? Terus kalau misalnya kita emang harus sholat 5 kali untuk menjunjung kita punya Allah, why? Kenapa harus keberatan? Dan ini adalah bentuk penjunjungan tinggi kita, dan is how we praise, how we preach to our God. Mana? Melisa, Melisa, translate.
Oke, jadi ini adalah bentuk kita untuk mengabdi kepada Allah yang kita ya. Allah yang kita tuh seharusnya adalah kita ingat setiap saat. Karena semua yang kita miliki milik Allah. Jadi sebenarnya betulnya adalah harusnya setiap saat ya. Tapi dimudahkan. Dimudahkan menjadi 5 waktu. Di mana 5 waktu itu juga mengatur kehidupan kita dari sejak kita pagi, dari bangun tidur sampai kita akan tidur kembali sudah diatur dengan Allah sedemikian rupanya. Jadi sebenarnya itu not part of a burden, tapi itu adalah membantu kelancaran hidup kita. Begitu. Alhamdulillah. Sebenarnya 5 waktu aja itu udah hasil negosiasi tuh ya. Iya, itu udah hasil gampang kayak padahal setiap Dan kalau memang ditagih, Allah mau menagih harusnya 24 jam ditagih setiap saat. Karena kita harusnya diberikan sehari semalam berapa? 50 waktu harusnya. 5 kali sudah atas apa? Atas hasil negosiasi. concernnya Nabi kita, concernnya Rasulullah untuk kita, juga concernnya Nabi Musa alaihissalam untuk kita, karena beliau-beliau yang tahulah kualitas kita gimana gitu ya. Betul, beliau mengetahui lah bagaimana manusia 5 waktu saja sudah. Tetapi sebenarnya ya, kenapa kita sholat? Karena satu itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kedua, karena ternyata kita yang butuh sholat, Ya, bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang butuh kita sholat. Kita yang butuh sholat, gitu ya. Betul. Nah, jangan dibalik gitu ya. Jangan kita merasa kita sholat karena kita diperintahkan hanya karena perintah gitu. Tapi ternyata kita yang butuh sholat gitu ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, Jess. Dulu kitabnya Jesslyn, ya, kitabnya Jesslyn yang dulu, kan itu terjemahan tuh. iya. Ya kan? Baca enak dong, tinggal bahasa Indonesia doang gitu ya. Banget, enak banget. Terus ngapain gitu sekarang memeluk agama yang teksnya kayak ini, kayak apa namanya, rambut keriting gitu, yang harus dipelajarin dari nol lagi gitu. Gimana? Kenapa mau begitu gitu? Karena nih, hard work pays off kalau yang ngerti ya, ini maksudnya ya. Jadi kalau kita diberikan suatu barang yang terjemahan, ini kan Tuhan kita. Masalah dengan keimanan kita. Kita punya, kayak our sanity juga bergantung terhadap itu. Kayak terhadap Allah yang kita. Kalau kita cuma belajar lagi kita terjemahan, gak aneh kita jadi manusia yang aneh. Gak aneh. Oke, nah, and now kayak kenapa saya memilih untuk belajar, misalnya belajar Al-Quran kan emang kita harus belajar bahasa Arab kembali ya. Belajar bahasa Arab, belajar Iqra, pengucapan dan segalanya. It's difficult, it's hard. Kenapa? Karena memang harus kita mengerti dari awal sampai akhir supaya kita tidak salah percaya, tidak salah mengartikan, dan kita bisa mengikuti perintah Allah, ajarannya sesuai dengan kata perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Itu inti utamanya. Bukan perkataan penerjemah maksudnya. Ya iya dong. Karena kan ada penyalin atau penerjemah di kitab yang dulu, kita bisa buktikan bahwa ternyata penyalin juga ternyata punya pemikiran agama. Betul, dan itu akan tertuang di dalam terjemahannya karena itu melewati proses pemikirannya dia untuk bisa diterjemahkan. Bukan, maksud saya gini, dia sudah menerjemahkan, tetapi di luar daripada penerjemahan itu dia juga punya catatan atas pemikiran agama sendiri gitu. Yes, Ya, catatan itu bisa disisipkan menjadi ayat. bisa. Nah, jadi itu yang kita hindari gitu ya. Di Quran tidak ada cerita bisa begitu, tidak ada yang namanya skolia gitu. Ya, tidak ada catatan di pinggir halaman yang akhirnya disisipkan atau Menyakitkan, tapi itulah ibu ada nggak jadi nggak ada. ke Ikwan, ada yang mau bertanya Ikwan? Mujizat gitu. Sama. Ya. Oke, jujur saya lumayan Cina Indo banget yang we are very economically productive. Nah, itu kata yang baiknya tuh. We are economically productive. Jadi saya Senin sampai Minggu itu jadwal saya semua yang kerja. Semua yang kerja. Bagus dong kok, kerja rajin, produktif ya. Cuma ya lama-lama bisa agak-agak melenceng ke jadi sesuatu sih. Jadi saya mulai stabilkan sih. Saya mulai menstabilkan kembali di mana ada waktu-waktu di mana saya memang belajar, antara saya belajar pengetahuan Islam dan lain-lain, dan juga saya belajar cara-cara berdakwah dan dari guru-guru misalnya dari Kododi dan kawan-kawan lainnya yang sudah sangat experience di dunia dakwah sendiri ya. Karena menurut saya diberikan Allah kemampuan yang cukup
yang untuk bisa mengejar, untuk bisa ke arah kebagian dakwah. Cuma memang membutuhkan banyak data dan pembelajaran kembali karena again, alhamdulillah saya disadarkan dalam umur yang masih muda, saya masih punya waktu yang cukup banyak untuk bisa mampu mencapai sampai ke jangka itu. Nah mungkin itu sudah plan menengahnya ya. Nah plan untuk jangka panjangnya akan tetap saya lihat sih dari hasil proses pembelajaran saya, dari hasil proses misalnya saya terus-menerus membagi waktu, time for God, time for myself, terutama untuk shape my own future. Bagaimana ini juga bisa berbagi kebaikan ya bagi orang-orang lain juga, mereka nanti terutama untuk generasi milenial saya lebih mau ingin become a beacon untuk teman-teman lain juga yang milenial or Gen Z-nya kita, bahwa kita ini hidup harus mulai kembali mengingat kepada Allah, kembali mengingat kepada Tuhan, karena itu adalah some kind of default ya, kayak alarm di bagian generasi kita, karena everything is simple, everything is accessible. Jadi kita tuh sampai melupakan bahwa dunia ini sebenarnya diciptakan oleh Allah. Jadi saya ingin lebih, kalau saya sudah mempelajari Islam saya dalam-dalamnya itu lebih berdakwah ke area generasinya saya. Seperti itu Pak. Jangan lupa ta'aruf. Oh ya, beserta dengan itu, betul. Tuhan saya tuh Cina banget, pikiran saya memang cuma So what ekonomi gitu loh. produk lift dan Ya so what gitu kalau Cina. Tapi ngomong-ngomong sebelum pakai kerudung atau hijab, dibandingkan sama sekarang pakai hijab, Iya. lebih kelihatan mana Cinanya? sekarang sih. Ayo lo. Ayo lo. Soalnya sekarang kalau kita keluar langsung pakai kerudung ini langsung ketahuan banget ya, mukanya langsung beda langsung. Tapi aneh Kelihatan. kan, ya. Kalau nggak pakai hijab, ya oke lah Chinese, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi begitu pakai hijab, kenapa langsung kelihatan ya? Iya tambah muncul Aneh ya? gitu, agak mencolok ya. Tambah dilihatin orang. Tambah Tarawih pertama saya juga ini kok saya tiba-tiba muncul di masjid gitu kan, terus fullnya nggak ada Cina, terus datang pakai warna putih lagi ya, ininya mukanya begini kan. Pas saya selesai tarawih, saya mau salaman ya orangnya cancel. Iya. Terima kasih. Dulu dia juga begitu dulu. I can relate. Iya begitu I ya. can relate. Jadi sebenarnya lebih tampak Cina ya sekali memakai kerudung begitu. Baik, silakan next. Ada yang mau bertanya lagi? Ketat, misal orang Chinese, ketika Belanda pergi, orang Chinese banyak yang masuk Kristen. Karena sudah terbiasa berinteraksi dengan penjajah. Ya. Kemudian ada lagi ketika tahun-tahun 60-an G30 PKI juga waktu itu kelompok Tionghoa dikasih pilihan mau pulang ke negeri RRC atau mau tetap di Indonesia. Kalau mau tetap di Indonesia harus ganti nama gitu katanya. Nah, itu juga pengaruh. Jadi orang tua kami ini mungkin termasuk juga orang tua Jesslyn memang punya stigma yang kurang baik terhadap agama Islam. Terus terang, Islam agamanya orang miskin, Islam agamanya orang yang mengisi jalan, Islam agamanya orang yang dipenjara, Islam agamanya koruptor, begitu kurang lebih begitu ya. Ya, kita yang harus bisa meluruskan pandangan tersebut kepada orang tua kita. Apakah mereka pernah mikir copet-copet yang di Brasil itu agamanya apa, pengemis-pengemis yang di lampu merah Filipina itu agamanya apa, gembong-gembong narkoba yang di Meksiko mungkin itu agamanya apa. Mereka nggak pernah mikir situ. Kita yang harus kasih tahu gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain atau